juga bekerja keras dari kemarin sore hingga tadi malam, bahkan sampai tadi pagi saya juga bantu ke dapur, Pak. Bapak Bupati, terima kasih karena sudah hadir ke tempat kami yang jauh dari keramaian tentunya, Bapak. Terima kasih sekali. Saya juga mengaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Dusun Langsisip yang telah sudah hadir menghadiri acara hari ini. Bapak-bapak semuanya, kita berdiri di lahan Madrasah Nurul Huda. Dan insya Allah kami siap juga membantu untuk program dalam pendidikan ataupun dalam pembinaannya, insya Allah. Karena di sini juga kita setiap bulan, bahkan setiap mungkin berapa minggu sekali, pengurus kita datang untuk membantu membina guru-gurunya di madrasah ini, insya Allah. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu. Kita akan membina masyarakat kita juga dari saudara-saudara kita yang bergabung di dalam Islam, seiman, seislam, dan mudah-mudahan menjadi Islam yang sempurna. Amin Allahumma. Pertama saya ingin sampaikan pada saudara saya, Temenggung Roy, beserta teman-teman suku anak dalam. Saya tahu bahwa di Tebo ini banyak sekali suku anak dalam. Tetapi alhamdulillah satu persatu persoalan bisa selesai. Di Muara Tabir ada Temenggung Ngadap, itu adanya di Bukit 20. Saya sudah ke sana juga panen buah hutan, pesta buah hutan, naik motor berkilo-kilo, saya sudah ke sana. Kemudian Temenggung Apung yang ada di Kilis, persoalan juga alhamdulillah bisa selesai. Kemudian kita ajukan kepada pihak manajemen TMA waktu itu, sebagian dari wilayah konsesi TMA kita minta untuk dikerjasamakan dengan saudara kita suku anak dalam, dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Kemudian yang ada di Kecamatan Sumai, ada Temenggung Bujang Rancak, Bujang Kabut. Mereka kita kerjasamakan dengan LAG. Alhamdulillah juga clear dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Sosial. Nah sekarang hari ini saudara-saudara saya yang ada di Langsisip, Sungai Abang, kita sedang membantu bersyahadat bersama ya. Soal adalah ada 28 bersama untuk bersyahadat dan juga kaitan massal. Setelah acara tadi, acara istiqlal pengajian istiqlal kita berlanjut dengan bersyahadat bersama dan diberi pengarahan. Mudah-mudahan mereka istiqomah, kita doakan bersama, kita bantu bersama dalam kehidupannya, juga dalam ilmunya, juga dukungan supaya mereka lebih beriman, lebih mantap imannya tersebut. Dukungan dan doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang wajib untuk disembah, yang tidak boleh disembah kecuali Allah. Dalam agama Islam kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan cara sholat, nanti dalam agama Islam, setelah kita mengikrarkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, berarti secara tidak langsung kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan langit, bumi dan seisinya kecuali Allah. Termasuk apa yang kita miliki saat ini itu bukan milik kita. Itu hanya sekedar titipan yang kapanpun bisa diambil oleh Allah. Baik anak, baik harta, bahkan nyawa kita sendiri itu juga titipan dari Allah. Kapanpun Allah menghendaki, boleh jadi kita mati besok, boleh jadi kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bahkan mungkin yang masih kecil, menurut kita masih kecil bisa jadi mati. Ya sudah tua, ternyata belum mati. Kita nggak tahu. Kalau memang itu kata nyawa itu milik kita, kita berhak untuk menentukannya kapan. Tetapi nyawa ini adalah titipan Allah yang setiap saat bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam ketika kita berbicara tentang Allah, ketika Allah itu menghendaki hambanya untuk kebaikan, maka akan diperkenalkan, diluangkan dadanya, dilapangkan dadanya untuk mempelajari agama Islam. Berarti secara tidak langsung untuk kampung ini, dari manapun caranya, sudah Allah takdirkan untuk mengenal Islam, untuk masuk dalam agama Islam. Berarti yakinlah Allah berkehendak kepada kampung ini untuk kebaikan kampung ini juga. Dan semua yang terjadi di dunia ini itu semua atas kehendak Allah. Baik yang menurut kita itu buruk, ini keburukan sih misalnya, tapi kita yakin semua yang terjadi nggak ada yang buruk di sini. Menurut kita buruk saja itu, tetapi yakinlah itu bukan keburukan. Itu dalam agama Islam. Begitu juga nanti setelah masuk dalam agama Islam, dari Bapak berdua ini mungkin nanti akan dipandu untuk mandi setelah mengucapkan syahadat, untuk mandi. Hari ini berapa ini? Berempat, 5, 6, 7. Ya, 7 orang ya. Hari ini akan mengikrarkan syahadat untuk menyatakan bahwasanya memeluk agama Islam. Ini udah tahu Islam itu apa? Udah tahu Islam itu apa? Enggak, tanya aja sebelumnya, udah tahu Islam itu apa? Tahu enggak? Agama. Paham bahasa Indonesia? Enggak apa-apa. Kirain enggak paham gitu jadi enggak jawab. Kalau tahu paham bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah selain Allah. Allah itu di mana tempatnya? Ya namanya juga Tuhan semesta alam. Kita yang sebagai manusia tidak bisa mengetahui di mana tempatnya. Allah yang penting dekat sama kita. Apapun yang terjadi pada kita, apapun nanti yang itu, semua kejadian atau apa yang terjadi pada kita, semua itu atas kehendak Allah. Misalnya Anda semua di sini untuk memeluk agama Islam itu juga atas kehendak Allah. Sebelumnya entah itu memeluk agama Islam atau agama nenek moyang, tetapi sekarang Allah sudah menghendaki kalian semua untuk memeluk agama Islam. Jadi yakinlah ini semua merupakan takdir yang ditujukan untuk kebaikan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tadi disebutkan kan rukun iman. Sekarang rukun hati. Yang pertama, kita harus memiliki rasa cinta. Tapi rasa cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Selain daripada itu, kita mencintai harus sewajarnya saja. Jangan sampai berlebihan. Setelah rasa cinta, rasa takut. Ini buat saudara-saudara saya yang baru memeluk agama Islam. Harus ada rasa takut ketika meninggalkan sholat. Harus ada rasa takut ketika Anda bermaksiat. Ketika Anda ingin melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka hati ini harus mempunyai rasa takut, karena sesungguhnya lisan ini harus dipertanggungjawabkan, mata ini harus dipertanggungjawabkan, telinga ini harus dipertanggungjawabkan, bahkan kaki kita ini akan kita pertanggungjawabkan, Pak Bu. Sebelum kita dilahirkan di dunia dalam kandungan orang tua kita, di situ Allah sudah menuliskan skenario buat kehidupan kita, baik rezeki, jodoh, mati. Kadang orang sekarang terlalu khawatir dengan sesuatu yang Allah sudah tentukan. Contohnya jodoh. Saya juga punya yai, beliau lulusan Mesir, S2 di Mesir, baru pulang. Bilang sama saya seperti ini, "Tat, saya belum mempunyai pasangan hidup, sabar." Ya memang jodoh itu kan sudah diatur sama Gusti Allah. Nggih. Sampean jomblo itu bukan berarti nggak laku, saya bilang. Terai golong payu kalau ngoten. Memang belum laku. Dan kita ini adalah dagangan. Apakah betul? Betul, Bu. Barang siapa yang ingin mendapatkan pasangan hidup yang beriman, maka kita harus menimbulkan keimanan. Maka jangan mengkhawatirkan 3 hal tadi. Nah, yang berikutnya tadi rasa takut, sekarang yang paling penting adalah rasa harap. Kita ini manusia sekarang berharapnya bukan kepada Allah, berharapnya kepada siapa? Kepada sesama. Punya utang, yang dicari bukan Allah, bukan sholat, tapi tetangga yang dilihat dia punya uang. Barang siapa yang berharap kepada manusia, maka dijanjikan di situ akan mendapatkan namanya kekecewaan yang nyata. Harap. Kalau kita berharap, maka kita akan kecewa apabila kita tidak mendapatkan harapan yang kita inginkan. Maka ketika Anda berharap, maka berharaplah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta sesuatu langsung mintanya kepada Allah. Tapi harus didukung dengan ikhtiar. Nanti yang baru memeluk agama Islam dibilang mengharapnya kepada Allah, tiap hari sholat minta sama Allah, minta mobil ya Allah. Sekali lagi nggak bosan-bosan, nitip Pak, sedulur-dulur kula niki yang baru memeluk agama Islam, titip Pak, dibimbing. Kalau saya dikasih izin sama Allah, mungkin saya malah seneng Pak suruh bimbing. Tapi saya tanggal 5 harus berangkat. Monggo silahkan semuanya. Saya berharap dari Umi Al-Inayah, ustadz-ustadz ataupun ustazah dari pondok bisa hadir ke sini mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, Umi. Karena jujur saya dari tadi itu sudah nggak bisa nahan air mata ini. Bahagia saya. Barang siapa yang menyaksikan seseorang yang memeluk agama Islam hari ini, malaikat tersenyum kepada kita semua. Tersenyum senang Pak. Jenengan ini adalah pejuang-pejuang agama Islam yang menegakkan agama Islam, memberikan contoh sehingga mereka mau memeluk agama Islam. Amin Allahumma. Mungkin dari saya itu Imaduddin dari Banyuwangi, tepatnya di Bali. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang saya sampaikan mungkin menyinggung perasaan daripada jenengan semua. Saya hanya manusia biasa yang banyak juga kekurangan, tak luput dari kekhilafan. Sebelum saya tutup, nanti terakhir ada satu ustadz
Ustadz Muhajirin, beliau dari Mesir. Kalau seret-seret Pak, sampai jauh-jauh dari Mesir harus dakwah. Ayo bareng-bareng. Akhirnya beliau kemana-mana ikut saya. Insya Allah nanti beliau akan ikut ke Jakarta bareng saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati acara yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua sunat masal, yang ketiga syahadat masal. Ini merupakan acara yang sangat luar biasa tiga-tiganya. Kita memperingati Isra Mi'raj secara tidak langsung kita sedang mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan, disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mencintai seseorang maka akan banyak menyebutkan namanya. Dan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad adalah menegakkan agama Islam ini, menyebarkan agama Islam ini dengan cara yang santun, dengan cara yang damai, dan juga dengan uswatun hasanah atau dengan cara suri tauladan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini pondok Madrasah Majelis Taklim Takmiliyah Nurul Huda sedang ingin membangun pondok pesantrennya atau membangun madrasahnya. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Bupati menyumbang 5 juta. Kayaknya sudah mulai berkeliling, ada kota amal monggo yang mau nyumbang. Katanya dijelaskan dalam sebuah Al-Quran, apa itu dalilnya? Berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Monggo kalau yang mau nyumbang silahkan, kotaknya sudah dikelilingkan. Tadi ada amanah dari panitia katanya seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan sahabat-sahabat kita yang baru saja memeluk agama Islam tadi. Bagi sahabat-sahabat, bagi yang baru memeluk agama Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika setelah memeluk agama Islam ini. Yang pertama, sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kewajibannya adalah apa? Yang untuk saat ini, dalam waktu dekat ini, ketika setelah memeluk agama Islam, disunahkan atau dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Yaitu nanti monggo dibimbing bagi dari pemuka agamanya untuk membimbing cara mandi wajib dalam agama Islam itu seperti apa, karena itu salah satu yang dianjurkan setelah memeluk agama Islam. Yang kedua, setelah memeluk agama Islam, kewajibannya adalah memberi nama yang baik dan menurut ajaran Islam. Kalau sebelum namanya itu dikira atau dirasa kurang baik secara agama Islam, tidak harus namanya Arab, enggak. Yang penting artinya baik, maka kalau tidak baik dianjurkan untuk diganti namanya. Nah, silahkan dicari namanya yang baik nanti apa. Tapi kalau sudah baik, silahkan dilanjutkan saja. Pada hari ini kita kedatangan saudara baru yang mana baru memeluk agama Islam tadi. Memang kita tidak satu darah, tidak satu keturunan, tetapi mereka telah masuk dalam agama Islam, berarti secara tidak langsung mereka saudara kita. Al-muslimu akhul muslim, bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, barang siapa yang mencintai saudaranya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin. Man faraja kurbatan min kurabid dunya farajallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan umat Islam atau orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya. Barang siapa yang melindungi dan menjaga saudaranya, maka Allah akan melindungi dan menjaganya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah juga akan membantu urusannya. Maka dari itu, mereka sekarang sedang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki, untuk menambah keimanan, dibantu sama-sama
Sudah dijelaskan oleh Ustadz Imaduddin tadi, kalau kita membiarkannya secara tidak langsung kita melupakan atau tidak bertanggung jawab, dan juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Karena mereka saudara kita, nanti sama-sama kita membantunya dan sama-sama kita juga menolongnya untuk lebih baik lagi dalam mengenal agama Islam. Mungkin itu saja dari saya karena waktunya sudah siang. Saya biasanya kalau pas ceramah kemana-mana itu menambahi sedikit dari Ustadz Imaduddin. Kayaknya tadi sudah habis digunakan oleh beliau waktunya. Takutnya kelamaan, malah justru dalam sebuah ketaatan jangan sampai kita membuat ketaatan itu menakutkan. Biasanya begitu juga untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Udah dijelaskan tadi cara mendidik anak kita seperti apa, dimasukkan ke pesantren itu salah satunya. Tetapi untuk mendidik dan mengajari anak kita untuk bisa taat kepada Allah, jangan sampai dijadikan ketaatan itu menakutkan. Misalnya ketika ada anak-anak kecil bermain di masjid dimarahi, itu sesuatu yang salah. Jangan ribut di masjid, ganggu orang yang sedang ibadah lagi khusyuk-khusyuknya. Itu menurut saya cara yang salah. Karena kalau kita memarahi anak kita sedang di masjid, sudah mau datang ke masjid dimarahi biar nggak datang ke masjid lagi, malah justru nanti mereka mainnya itu ke tempat-tempat hiburan. Di tempat hiburan mereka dijamu dengan baik, di tempat hiburan mereka dikasih sesuatu yang menyenangkan. Pas ini mau beribadah datang ke masjid kok dimarahin. Trauma, Bu. Anaknya trauma jadi nggak mau datang ke masjid lagi, sudah besar nggak mau beribadah. Ini salah dari kita mulai dari kecilnya. Maka dari itu pengajian juga seperti itu. Jangan sampai pengajian ini terkesan lama, capek dan sebagainya, kan jadinya nggak sesuatu yang baik. Maka nggak perlu lama-lama dari saya. Dari saya mungkin itu saja. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari Ustadz Imaduddin tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri doa. Katanya disuruh sekalian langsung doa. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan hidayah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang kita curahkan dinilai suatu ibadah oleh Allah, yang boleh jadi gara-gara waktu ini Allah menyelamatkan kita dari api neraka nantinya. Sudah dijelaskan tadi, lakukanlah kebaikan sedikit apapun menurut kita itu kecil. Boleh jadi kebaikan itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kita pernah mendengar suatu cerita, mungkin seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kita sudah taat kepada Allah, semoga sekecil apapun ibadah kita yang kita lakukan jangan sampai disepelekan, boleh jadi itu yang menghantarkan kita ke surga nantinya. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa, semoga teman-teman kita yang baru memeluk agama Islam diberi kemudahan dalam menjalankan syariat Islam nantinya, dilapangkan rezekinya, dan kita juga diberi keberkahan dalam umur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin hamda na'imin hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman la syaqiyyan fina wa la mahruma.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نشهد بأنك لا إله إلا أنت سبحانك فنتوب إليك اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا من طلاب العلم إلا نجحته ووفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والدين والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.